Sini kono kok. Win. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, thank you very much for your attention. Today we will discuss the next material ya. Kemarin kita di pertemuan sebelum-sebelumnya sudah membahas tentang listening ya. Beberapa kali kita di listening comprehension atau listening skill. Nah, intinya kalau di dalam listening itu memang kita harus banyak latihan ya. Tidak hanya di listening sih sebenarnya. Sebenarnya memang TOEFL itu memang butuh preparation yang matang ya. Apalagi kalau misal kita cuma ketemu seminggu sekali sebentar. Nah, sebenarnya memang semua akan kembali ke mahasiswa sendiri ya. Jadi memang kalian bisa banyak berlatih ya. Jadi kalian bisa belajar dari YouTube, dari buku atau apapun yang tentang TOEFL ya. Jadi sebenarnya memang harus banyak latihan nanti biar terbiasa untuk menghadapi misal waktu, terus untuk menghadapi kemungkinan jenis soalnya seperti apa, grafiknya seperti apa. Memang seperti itu. Kalau misal memang kalian ingin ikut TOEFL ya memang kalian perlu persiapkan ya. Kalian coba ikut yang model online dulu yang uji coba. Kalian bisa coba itu dulu untuk mengasah kemampuan atau mengasah waktu. Oke, nah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reading comprehension. Nah, untuk reading ini paling kita cuma butuh sekali atau 2 kali meeting saja. Nah, karena reading itu kan banyak membaca ya, jadi paling di pertemuan ini kita akan discuss jenis soal reading itu seperti apa sih, teksnya itu seputar apa sih misal. Terus mungkin beberapa cara untuk menjawab seperti apa sih. Nah, jadi kita lebih ke bentuk-bentuk soal misal, cara menjawab, kemungkinan teksnya itu seperti apa. Terus kira-kira kalau misal soal seperti ini menjawabnya seperti apa, lebih ke situ ya. Nanti saya akan kasihkan beberapa link yang kalian bisa untuk coba latihan tentang reading TOEFL ya. Karena ini kan teksnya banyak ya, jadi paling kita cuman buka-buka sekilas aja, terus jenis soalnya seperti apa, menjawabnya seperti apa. Nanti selebihnya kalian bisa belajar sendiri ya. Karena reading itu kan untuk soalnya itu 50 soal kan, sementara waktunya cuma 55 menit kan. Jadi kita lebih ke analisis seperti itu. Oke. Oke, nah teksnya itu sebenarnya, teks di reading TOEFL itu memang sebenarnya memang umum ya. Jadi umum itu dia bisa mengacu ke semua bidang ilmu. Nah, entah itu misal ekonomi, bisa geografi, sejarah, bisa tentang hukum, tentang apa ya. Intinya dia bisa ke semua teks ya. Mungkin membahas tentang musik, mungkin membahas tentang apa, movie. Jadi intinya semua bidang bisa masuk ke jenis TOEFL reading ini. Jadi apakah teksnya itu cuma sepele misal. Nah, biasanya karena ini TOEFL kan biasanya dia teksnya ilmiah. Nggak mungkin ini ceritanya itu biasanya tentang narasi. Cerita itu biasanya nggak mungkin, tapi biasanya dia lebih ke umumnya memang ke kayak sejarah, biologi, fisika, ekonomi, ilmu sosial, lebih ke situ. Nggak mungkin teksnya itu tentang kayak misal cerita rakyat, nggak mungkin. Apalagi untuk cerita yang kaitan sama pengalaman pribadi, misal narasi, itu nggak mungkin. Karena dia lebih ke teks yang ilmiah. Nah, setiap teks itu biasanya jumlah pertanyaan beda-beda ya. Bisa 7 sampai 12. Jadi ini cuma perkiraan. Kadang mungkin bisa kurang dari 7 atau lebih dari 12 ya. Jadi jenis teksnya itu memang tergantung jenis soalnya, jumlah soal memang tergantung dari teksnya.
Terus berapa paragrafnya? Nah, biasanya minim 2, tapi ada 3 atau 4 paragraf. Jadi memang tergantung teks. Nah, oke. Biasanya jenis pertanyaan apa sih yang include di reading? Nah, biasanya pertanyaan yang mengenai topik, tema, atau mungkin bisa ke judul. Nah, biasanya dia teks aja, jadi tanpa judul. Nggak tahu-tahu memang sudah langsung masuk ke teks. Nah, jadi intinya topik, tema, judul itu ke inti ya. Jadi biasanya isinya itu mungkin bisa cuma 1 kata, bentuk frase. Nah, tetapi dia secara isi konten dia itu bisa menceritakan semuanya. Jadi katakanlah 1 judul aja misal, dan dia bisa merangkum beberapa paragraf. Nah, jadi seperti itu. Oke, contoh pertanyaannya itu bisa what is the main topic? Topik utama dari bacaan itu apa sih misal? Atau the text is mainly talking about. Kira-kira teks itu atau bacaan itu sedang membicarakan apa sih misal? Atau what is the passage is about? Kira-kira bacaan ini tentang apa sih? Nah, jadi biasanya ketika pertanyaannya itu tentang about, biasanya lebih ke topik, temanya apa sih, topik yang sedang dibicarakan teks itu apa sih. Nah, terus cara menjawab, biasanya judul, untuk kita menganalisa judul itu biasanya ada di depan, kadang ya, tapi kalau nggak di depan di paling belakang, atau setidaknya yang sekiranya misal saat kata atau frase itu dia menjabarkan semua teksnya, itu bisa. Nah, mungkin bisa di awal, mungkin bisa di akhir, atau mungkin dia itu diulang-ulang. Jadi dia selalu berulang di setiap paragraf. Nah, intinya setiap bacaan itu pasti ada kata kunci yang sekiranya itu mungkin ya benar diulang-ulang. Kira-kira bahas apa ya? Kok ini terus dijabarkan? Ini dijabarkan adalah topik atau tema. Nah, kita bisa juga kata kunci di sini bisa berupa sinonim. TOEFL itu gini ya, TOEFL itu kadang banyak mencari sinonim, tetapi kadang kalimatnya beda. Ada seperti itu, kayak di sini kemarin lah. Jadi carilah sinonim. Nah, tapi sebenarnya meskipun sinonim, tapi kan intinya maksudnya sama, cuman beda kata misalnya. Nah, kadang seperti itu, kata kunci. Nah, oke. Terus bentuknya kata atau frase. Kata itu berarti biasanya identik dengan 1 kata aja. Frase itu biasanya dia modelnya kayak dari kata. Jadi sudah lebih panjang dari kata, tetapi berbentuk kalimat. Nah, itulah frase. Terus, nah, pertanyaan tentang gagasan utama atau main idea. Nah, di sini itu gagasan pokok, gagasan utama itu intinya sama. Nah, intinya kalau kita sudah ada soal seperti ini, nah biasanya ide pokok itu dia bisa menjabarkan kalimat-kalimat atau maksud selanjutnya, biasanya itu. Apakah terus bedanya apa dengan topik? Nah, topik itu seperti tadi, topik, judul itu, topik, tema, judul itu intinya dia cuma 1 kata atau frase, jadi pendek. Nggak sampai kalimat ya, nggak sampai kalimat yang panjang, paling 1 kata. Misal tentang topiknya apa ya? Misal tentang siapa, misal tokoh siapa. Nah, gagasan utama dia bisa lebih panjang dari itu, bentuk kalimat biasanya. Jadi dia lebih panjang. Judul apa sih? Dia judul singkat kan ya, tapi gagasan utama dia lebih panjang ke kalimat biasanya. Nah, terus biasanya beberapa pertanyaan yang kaitan sama ide pokok atau gagasan utama. Biasanya kaitan sama what is the main idea of this passage atau what is the main idea of this text. Jadi memang beda-beda ya, passage, teks itu intinya sama, paragraf, teks, paragraf ya. Atau what is the main idea of this paragraph, itu intinya sebenarnya sama. Nah, terus what is the text talking about? Oh, kira-kira teks ini menceritakan tentang apa sih? Nah, itu pokoknya apa sih misal? Atau, nah kalau nomor 1 itu what is the main idea of this passage? Passage itu keseluruhan. Jadi kalau paragraf kan cuma 1 paragraf. Kalau passage itu dia lebih banyak dari paragraf. Jadi keseluruhan paragraf itu passage. Teks pun juga sama. Terus bisa juga
Jadi cuma tanyanya tentang bagian yang terkecil. What is the main idea of this paragraph? Kira-kira ide pokok di paragraf pertama apa sih? Bisa dia lebih mengerucut ya. Nah, terus keempat bisa juga what is the author main idea of paragraph 2? Ide utama atau mungkin ide pokok atau gagasan utama di paragraf kedua apa sih misal? Atau gagasan utama di paragraf terakhir apa sih? Nah, jadi gagasan utama dia bisa ke setiap paragraf, dia bisa ke keseluruhan paragraf. Nah, biasanya ketika kita mau ketemu ide pokok, kita cari dulu topiknya kayak tadi. Paling cuma satu kata atau satu frase. Temukan, oh judulnya ini tentang apa sih kata kuncinya. Nah, kira-kira biasanya kalau di dalam teks, kadang kan pasti ada penjabaran-penjabaran setelahnya. Misal kita ngomong tentang, katakanlah tentang musik. Nanti setelah kita bahas musik, pasti akan ada selanjutnya ya. Mungkin jenis musik, mungkin alat-alat musik, misal. Jadi pasti nanti setelahnya akan ada deskripsi atau gambaran yang lebih tentang satu topik itu. Nah, terus biasanya setiap paragraf itu pasti ada konklusi atau kesimpulan. Jadi biasanya satu paragraf itu dihabiskan dulu. Nanti kita ke paragraf selanjutnya bahas yang lain. Misal musik. Terus paragraf pertama membahas tentang misal jenis musik. Nanti paragraf kedua mungkin dia bisa ke alat-alat musik misal. Terus paragraf ketiga lainnya. Jadi setiap paragraf itu biasanya memang kadang kayak beda pembahasan ya. Tapi sebenarnya topiknya sama. Oh, bahas tentang musik misal. Nah, terus ide pokok biasanya kalau nggak satu kalimat ya dua kalimat tergantung ya. Nah, terus biasanya letaknya gagasan utama kalau nggak di awal paragraf ya di akhir. Umumnya memang seperti itu karena kalau kalau di dalam apa ya tata bahasa ya kalau bahasa reading lah ya itu biasanya bacaan itu memang modelnya itu seperti apa ya? Paragraf deduksi induksi kalau mungkin kalian masih ingat bahasa Indonesia. Jadi paragraf yang modelnya itu misal umum ke khusus. Oh, bahas umum dulu ke khusus atau khusus dulu nanti dijabarkan ke umum. Nah, jadi tergantung si teks ya. Kadang misal yang awal itu lebih ke umum dulu, baru nanti paragraf terakhir dia lebih mengerucut. Atau kebalikannya, di paragraf pertama dia lebih khusus, misal nanti paragraf berikutnya lebih ke penjabaran. Nah, jadi seperti itu. Oke, terus ada juga question atau pertanyaan tentang title. Sebenarnya title sama ada sih yang memang sumber bahwa title itu dengan topik sama, tapi sebenarnya intinya juga hampir sama ya. Tapi biasanya ketika ada satu teks, ketika ada satu soal, ketika sudah menanyakan topik, nggak mungkin ditanyakan tentang title. Tapi biasanya dia salah satunya ya. Nah, biasanya what is the best title? What is the best topic? Tapi sebenarnya intinya sama. What is the most suitable title? Atau what is the most suitable topic? Nah, itu judul yang tepat itu apa sih misal? Sebenarnya kayak topik model kayak topik tadi ya. Terus next, nah tujuan, purpose, aim. Biasanya dalam satu teks reading pasti dia punya tujuan ya. Tujuan itu dalam artian gini. Ada satu teks, beberapa misalnya ada beberapa paragraf. Satu teks terdiri dari beberapa paragraf. Misal pertanyaan bahas tentang kayak tadi misal musik atau bahas tentang movie, film misal. Di situ pasti secara nggak langsung setiap teks itu pasti punya tujuan. Dia ngomongin musik itu tujuannya ngapain sih misal? Mendeskripsikankah misal atau tujuan dia ngomong musik itu untuk persuade atau merayu orang itu biar suka musik misal atau katakanlah dia lebih ke pro kontra. Oh, musik itu dari segi misal katakanlah dari segi kekurangan itu seperti ini, kelebihan musik itu misal seperti ini. Nah, pasti ada. Nah, jadi itu fungsinya bahwa what is the purpose, tujuan teks itu apa sih? Apakah untuk menggambarkan teks, untuk merayu misal, atau untuk membuat pro kontra, membuat kayak argumen bahwa memunculkan argumen bahwa oh ini loh sisi baiknya musik, oh ini loh sisi jeleknya, atau setidaknya tujuannya itu mungkin untuk menceritakan ulang,
Oh, misal dia membahas tentang sejarah musik, berarti kan kita retell story. Kita menjelaskan tentang, oh, musik itu seperti ini loh, dulunya misal. Nah, itu juga bisa jadi tergantung teksnya. Dia bisa model argumen, dia bisa model persuasif, dia bisa modelnya kayak deskripsi penggambaran, atau mungkin retell, menceritakan ulang. Nah, seperti itu. Aim, purpose, goal tulisannya itu intinya sama, tujuan. Terus pertanyaan tentang informasi detail. Nah, ini yang paling sulit di teks TOEFL reading. Karena gini, intinya ketika kita membahas tentang informasi detail, berarti kita biasanya fokus ke WH question. WH itu seperti kata who, what, where, when, atau how. Jadi siapa sih? Who itu siapa? Siapa sih yang mungkin apa misal itu pasti ada di teks yang diceritakan. Buat itu apa sih misal? Apa yang dilakukan? Apa yang telah dilakukan? Apa sih yang dimaksud? Nah, where itu di mana? Kira-kira mungkin di dalam teks itu membahas lokasi apa sih misal? When itu kapan? Berarti kaitan mungkin sama tahun biasanya. Tahun, hari, jam, durasi. Nah, itu bisa ke situ misal. Atau how bagaimana. Nah, biasanya beberapa pertanyaan detail itu gini, according to the text atau according to the passage, menurut bacaan itu, siapa sih misal, apa sih, atau di mana sih misal, kapan sih. Nah, jadi lebih ke informasi detail. Nah, untuk informasi detail ini apakah tersirat atau tersurat sebenarnya memang ada yang tersirat, ada yang tersurat. Memang ada yang ketika misal kita udah baca teks reading itu memang semua ada di teks ada, tapi ada juga yang enggak ada. Jadi kita harus menerka. Misal yang biasanya lebih rancu itu di ketika when, karena menyatakan kapan. Kapan itu bisa tuh waktu, hari, tahun. Nah, biasanya di dalam teks itu kadang kayak kita main hitung-hitungan ya. Jadi misal kayak gini. Iwan Fals misalnya, atau misal tokoh musik siapa itu katakanlah lahir di tahun 19 misal 70 dan beliau itu telah menghasilkan karya di berapa katakanlah di tahun 2000 dia sudah menghasilkan karya berapa misal. Nanti soalnya itu bisa berapa lama si katakanlah si musisi ini menghasilkan karya. Nah, jadi modelnya itu kayak kita katakanlah tahun 70 sampai 2000. Oh, berarti 30 tahun. Nah, kadang model reading itu kayak gitu. Jadi kayak kita itu disuruh untuk tambah, kurangi. Nah, jadi seperti itu kadang jarang ya ada sih bang beberapa soal yang intinya cuma tanya bahwa mulai tahun kapan misal si musisi itu membuat karya atau mungkin karya terakhir itu apa misal di tahun berapa. Nah, jadi soalnya itu bisa seperti itu. Yang biasanya agak menjebak itu yang when, karena biasanya kadang kita harus ngitung. Terus yang it is that mungkin bisa menurut teks tersebut dinyatakan bahwa apa misal. Terus kadang yang model nomor 3 ini loh, semua kalimat di bawah ini benar kecuali. Nah, menurut teks tersebut apa? Ada ini loh, ketika ada kata except itu biasanya dia membuyarkan. Pertanyaan katakanlah di bawah ini yang benar sesuai musik misal, kecuali berarti ya enggak. Nah, jadi kalau yang poin nomor 3 itu memang kadang gini, ketika reading kita harus perhatikan soalnya dulu. Oh, ketika misal tanya apa ya kita bisa kayak analisis cepat ya. Tetapi kalau untuk poin yang ada except itu biasanya kalian bisa tinggalkan dulu, cari soal yang udah. Karena ketika kalian nanti sudah mikir soal yang ada kecuali, ya itu biasanya nanti soal reading itu banyak yang nggak selesai. Soal reading itu sering loh banyak yang nggak selesai di soal reading karena sudah pusing. Aduh mana ya yang nggak bener ya. Nah kadang lebih ke situ. Jadi yang ketika ada kata accept kalian tinggalin dulu. Cari yang sekiranya memang gampang. Nanti baru ketika waktunya memang sampai kalian baru lanjutkan ya. Nah terus yang keempat. Mungkin si penulis itu menyatakan bahwa apa sih misal di dalam teks. Nah, terus nomor 5, mungkin apa sih yang penulis pikirkan atau katakan tentang ini. Nah, jadi pertanyaannya itu bisa ke WH question ya. Nah, terus
pertanyaan tentang kesimpulan. Nah, kadang gini, dalam satu teks, memang tidak semua teks itu langsung memberikan kesimpulan. Kadang tuh gini, beberapa teks memang dibiarkan agak gantung. Ada. Jadi kok kayak nggak selesai ya. Jadi kayak misal ketika dia udah gambarin sesuatu ya, gambarin atau menceritakan sesuatu, kadang kayak kok nggak selesai ya. Jadi kayak nanggung gitu ya. Itu ada. Jadi kita tuh harus mikir-mikir, oh kira-kira nanti bakal seperti ini kesimpulannya. Ada. Tapi ada juga yang memang eh, kita harus buat rangkuman. Oh, teks ini membahas tentang apa secara lebih detail. Kita harus nyimpulin sebenarnya apa sih teks itu, menceritakan apa sih. Nah, jadi bisa it can be concluded. Kira-kira what is the conclusion? Kesimpulan dari teks ini apa? Biasanya kesimpulan ini bisa bersifat objektif, jadi memang based on the text. Bisa juga kadang subjektif juga ya. Jadi pilihlah yang memang sekiranya memang dia bisa menyimpulkan, menggambarkan seluruh teks. Terus nomor 3, sama sih sebenarnya ya, we can conclude that, kita bisa menyimpulkan bahwa. It can be inferred that, kita bisa simpulkan bahwa. What is the conclusion of this text? Oh, kesimpulannya apa sih? Terus gini, pertanyaan tentang rujukan kata. Nah, gini, rujukan kata itu biasanya lebih ke apa ya? The word it refers to. Nah, kata seperti itu ya, misal. Katakanlah misal kita akan ambil contoh ya. Nah, misal ada seperti ini ya. My sister name is Clarissa. She likes apple. It is sweet fruit. Misal, the word it refers to. Nah, jadi reference itu lebih ke kata ini mengacu ke apa sih? Jadi ke sudut pandang siapa sih? Nah, oke. Kita kadang gini, untuk menjawab pertanyaan yang kaitan sama reference, kuncinya itu 2. Kita cari kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya, sesudah it ya. Karena itu biasanya yang akan jadi kuncian. Jadi dia bisa kembali sebelum kata itu atau sesudah kata itu, dia bisa seperti itu. Nah, saudaraku bernama Clarissa. She likes apple. It is sweet fruit. Nah, saudaraku namanya Clarissa, misal. Dia suka apel. Nah, terus ada it, sweet fruit. Itu merupakan buah yang manis. Nah, maka it refers to apple-nya. Maka di sini. Berarti kan dia mengacu ke kata sebelumnya. Nah, terus misal juga di sini. Di sini ada kata she. Biasanya untuk reverse itu kaitan sama she, he, bisa her, him. Nah, jadi bisa mengacu ke dia laki-laki dan perempuannya, misal her, him. Jadi bisa semua jenis kata ganti. Dia suka apel misal. Saudaraku namanya Clarissa, she likes apple. Nah, maka she itu refers to Clarissanya. Jadi itu bisa reference itu bisa mengacu ke kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya. Jadi atau misal kalau nggak sebelumnya ya kita harus baca kalimat sebelumnya lagi. Biasanya kadang modelnya kayak nggak langsung ya. Jadi nggak langsung misal select apple it is sweet fruit. Kadang nggak. Kadang kita nanti ada tambahan kalimat lagi nanti kayak kita tuh dilempar ya. Jadi kita agak mikir sedikit nah di reference seperti itu. Itu secara umum. Nah, terus ini sekilas aja ya. Oke, nah ini ada beberapa sampel aja ya. Nanti materi bisa saya share di Telegram atau pakai drive Google aja ya. Jadi kalian nanti bisa download. Nah, jadi model misal passage-nya ada ini 3, 2 atau 3, mungkin bisa 4. Nah,
Di sini tuh ya udah kayak menceritakan misal, oh ini tentang apa misal. Oh kita sekilas saja misal. Robert Moog was an American inventor who developed the Moog synthesizer misal. Oh Robert Moog itu merupakan penemu Amerika yang mengembangkan tentang apa ya sintesa di alat musik lah misal. Itu kaitan sama alat musik ya. Terus menjelaskan tentang apa, Robert Moog itu seperti apa. Nah, atau mungkin kadang gini, modelnya itu kadang kalau reading itu dia bisa menjebak. Misal, Robert Moog merupakan penemu pertama, misal salah satu katakanlah apa ya, sintesa yang ada di piano misal, katakanlah. Bisa juga nanti kalimat sebelumnya, kalimat sesudahnya dia bisa membahas tentang Robertnya atau hasil yang ditemukan. Nah, kadang seperti itu. Jadi ketika kita nanti mencari topik ya, katakanlah misal film A merupakan film yang terlaris di Indonesia selama mungkin selama 20 tahun terakhir. Nah, kadang bisa juga teksnya itu membahas tentang musik di 20 terakhir atau mungkin membahas tentang movie A. Ada seperti itu ada. Jadi misal dia bisa katakanlah misal si A menemukan alat apa misal. Nah, itu bisa juga kalimat sebelumnya itu membahas si A-nya tentang autobiografi. Oh, si A itu lahir di mana, dia karyanya apa. Atau mungkin membahas tentang apa sih yang dia temukan. Mungkin tentang alat itu. Jadi, reading itu dia bisa ke situ ya. Jadi, kita ambil yang sekiranya dia lebih banyak membahas tentang apa yang ditemukan atau si dianya. Kalau si dianya, dia automatically adalah autobiografi, menceritakan tentang kehidupan. Dari misal dia mulai menemukan tentang karir, tentang apa. Kadang dua hal itu ya. Jadi satu kalimat di awal paragraf dia itu biasanya membuat kuncian, membuat keyword itu di kata-kata selanjutnya ya. Dia bahasnya apa? Bahasnya yang si A-nya atau mungkin yang ditemukan. Nah, atau mungkin keduanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita sekilas saja. Analisis soal, misal, the word ini misal, kata ini can easily be replaced by. Nah, kalau nomor satu ini lebih ke sinonim. Jadi sinonim, kadang kalau dalam reading pasti ada ya sinonim. What is the synonym of the word? Kira-kira sinonim dari kata ini apa sih misal? Atau tapi biasanya di dalam reading nggak mungkin disuruh mencari antonim, itu nggak mungkin. Tapi biasanya sinonim. Atau sekiranya yang maknanya sama tapi kalimatnya beda misalnya. Kira-kira apa mah? Terus kalau untuk masalah sinonim itu lebih ke apa ya? Penguasaan vocab ya. Jadi apakah terus cara kita menjawab apa? Nah, kadang itu ya, cara menjawab kalau untuk udah masuk ke sinonim, vocab itu memang kuncinya di hafalan ya. Jadi kadang kita nggak bisa deteksi ya. Deteksi itu apa sih? Kadang memang kalau untuk sinonim memang kita ke vocabnya ya. Terus nomor 2 misal, the passage describe. Nah, misal paragraf ini menggambarkan tentang apa sih? Nah, mungkin nomor 2 itu sebenarnya tentang topik atau mungkin tentang tema. Oh, sebenarnya temanya itu bahas apa sih misal? Nah, atau mungkin tentang instrumen musik, musik elektronik atau instrumen alat musik. Nah, jadi seperti itu. Jadi hampir-hampir mirip ya. Jadi sekiranya yang ini membahas apa sih? Nomor 2 itu kadang soal itu nggak harus what is the main idea, what is the topic. Kadang nggak langsung, tapi biasanya awal-awal itu pasti menanyakan tentang paragrafnya itu mendeskripsikan tentang apa sih. Seperti itu. Terus mungkin soal nomor 3. Nah, the pronoun it in paragraph 2 refers to. Nah, di sini pun juga kayak gitu. Paragraf pertama kata ganti it. Di paragraf kedua mengacu kemana? Kadang ketika kita udah mengacu reference, biasanya mengacu ke mungkin paragraf pertama, paragraf kedua, atau ketiga. Jadi biasanya nanti dikasih dulu untuk di paragraf mana. Nah, jadi cari kalimat sebelum atau sesudahnya yang sekiranya memang nyambung. It itu luas ya. It itu bisa untuk hewan benda. Jadi it itu nggak mungkin mengacu ke orang. Misal pakai kata tadi Clarissa terus pakainya
It is beautiful. Clarissa is my friend. It is beautiful nggak bisa karena it itu untuk hewan, untuk benda. Jadi untuk Clarissa berarti pakainya she atau he. Jadi it itu nggak mungkin untuk orang. Kaitan nama orang nggak mungkin. Kalau mungkin nama hewan mungkin ya. Jadi terus 4. Nah, according to the passage, semua kalimat di bawah ini benar kecuali. Nah, jadi nanti untuk soal-soal seperti ini kalian tinggalkan dulu. Bukan berarti nggak dikerjakan, tapi setidaknya tinggalkan dulu. Kalau memang waktunya masih, baru kalian kerjakan. Karena nomor soal yang kaitan sama benar apa ya, kecuali seperti ini akan menyita waktu. Nanti nggak akan selesai. Nah, reading itu kayak sepele loh. Alah cuma 55 menit, tapi soalnya 50. Kadang itu sudah sampai 30 itu kadang lumayan ya. Sampai 40 aja itu sudah termasuk cepat. Terus 4. 5. The paragraph following the passage mostly discuss. Nah, jadi mungkin di paragraf ini kira-kira diskusikan apa sih? Nah, kebanyakan diskusikan apa sih misal? Terus what is the main idea of the paragraph 3? Oh, kira-kira ide pokok paragraf 3 itu apa sih? Nah, terus misal ada seperti ini. Teksnya itu bisa 2 atau lebih ya paragrafnya. Nah, what is the best title? Judul atau judul yang pas untuk teks ini apa sih misal? Nah, atau nomor 8, dia modelnya kaitan sama teksnya ya. Kenapa sih seperti ini? Nah, jadi modelnya kayak why, kenapa? Terus, nah, terus nomor 9 itu kaitan sama yang ada di teks ya, bisa tersirat, bisa tersurat. Nah, terus nomor 10, pakai except lagi. Itu pasti, kalau biasanya kalau dalam reading setiap teks, pasti except-nya itu pasti ada. Kalau nggak satu. Mana yang benar, kecuali itu biasanya selalu ada. Terus nomor 11 itu ya tentang apa ya, because. Kenapa sih? Nah, oke. Terus teks 3. Nah, what does this passage mainly discuss? Oh, teks ini diskusi tentang apa sih? Membahas tentang apa sih? Terus nomor 13. Nah, pasti selalu ada. Mana pernyataan di bawah ini yang benar kecuali. Berarti cari yang salah. Tapi biasanya soalnya itu nggak mungkin dibalik. Kalimat di bawah ini salah. Manakah yang benar? Kadang jarang ya. Jadi kalimat di sini benar kecuali. Berarti cari yang salah. Kadang kalau soalnya pertanyaan di bawah ini benar, kecuali cari yang salah biasanya nggak ada. Jadi pernyataan di bawah ini benar, kecuali berarti cari yang salah. Nah, terus di sini what can infer from the passage? Tadi infer itu tentang konklusi. Terus the what it in paragraph 2 refers to. 16 juga conclusion ya, concluded, conclusion. Nah, terus di sini 17. The closest meaning sama dengan sinonim. Atau kalau kata tadi apa? The best replaced by ya, baiknya diganti dengan kata. Nah, itu sebenarnya sama. Closest itu makna yang paling dekat. Atau sinonim. Nggak mungkin soal itu antonim. Terus nomor 18. Menurut teks. Nah, itu ya tentang what ya. Terus di sini the author of passage, oh si penulis itu menyatakan bahwa, nah itu tentang pendapat si penulis. Terus, nah sama sih, what is the main idea, what is the closest meaning, pasti selalu ada. Nah di sini di bawah ini merupakan disebutkan di passage kecuali. Nah sebenarnya semua soal pasti akan ada seperti ini ya. Menurut passage, menurut teks. Terus nomor 25 ini tentang purpose. The author mention bla 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 in the third paragraph in order to. Jadi si penulis itu menyebutkan bahwa di paragraf ketiga kita tujuannya untuk ngapain sih? Jadi kayak the author purpose sebenarnya. Tujuannya si penulis itu sebenarnya untuk apa sih? Nyuruh apa sih? Terus di sini juga this paragraph the word this refers to. Nah, ini juga sama closest meaning lagi. Terus ini sebenarnya sama ya. Jadi the word ini bisa diganti dengan misal apa. Terus it can be inferred itu lebih ke konklusinya apa sih. Nah,
Terus tentang authors edited. Jadi kira-kira menurut sekiranya itu mungkin menurut si penulis itu nanti seperti apa sih? Menurut pemikiran si penulis itu apa sih? Menurut sikap si penulis itu apa sih? Kadang seperti itu pun ada. Jadi kadang kira-kira oh dia lagi bahas apa ya? Mungkin kira-kira perasaannya itu lagi apa ya ketika dia lagi discuss teks itu, kadang seperti itu. Nah, ini sama main idea, closest meaning. Nah, oke, jadi lebih ke sini. Jadi lebih banyak eh, membaca intinya itu ya. Oke. Oke, itu secara umum tentang reading. Oke. Mungkin any question? Ada pertanyaan? Oke, saya kasih link ya. Jadi siapa tahu kalian bisa coba untuk mengerjakan. Apakah dikumpulin nggak? Sebenarnya cuma buat latihan aja ya. Jadi seperti ini. Kalian nanti bisa ini beberapa ada soal reading ya. Jadi kalian bisa coba untuk mengerjakan. Buat latihan aja sih karena emang intinya reading tuh harus niat. Kalau nggak niat nggak selesai karena memang bacanya banyak dan susah. Oke, jadi kalian bisa sebenarnya bisa searching-searching ya. Jadi kadang tes reading online kalian coba aja, misal ada latihan online gitu ya, 10 soal ya kalian coba aja, siapa tahu memang benar. Nanti biasanya beberapa scoring dia akan keluar ya. Jadi misal ada satu teks apa ya? Ada satu soal 10 soal misalnya katakanlah reading. Kalian coba nanti biasanya nilai itu akan keluar ya. Misal kalian dapat 70 atau apa. Coba aja. Jadi uh, oke, saya kopas ya ke Telegram. Oke, nah sebenarnya banyak ya, nanti kalau misal ada tambah nanti saya akan tambahin. Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita closing. Oke, jadi misal, Miss kok untuk reading kan karena teksnya sulit ya, kita nggak tahu arti ya. Kadang gini ya, kalau kita bahas TOEFL, kita harus tahu arti, nggak akan selesai. Kadang kita yang udah kadang tahu arti apa, kadang waktunya itu terkuras habis ya. Jadi intinya gini, eh, pasti kendalanya, aduh ini teks apa ya, kita nggak tahu artinya, ya udah coba aja gitu ya. Intinya coba aja. Tes TOEFL itu kalau nggak dicoba ya nggak tahu ya. Jadi eh, nanti salah benernya yang penting dicoba. Kalian coba pahami. Kadang setidaknya kalau dalam satu teks, pasti kan ada beberapa kata yang nyantol tahu artinya, meskipun kalian nggak paham untuk oh seperti ini, tapi setidaknya ada beberapa kata kan yang nyantol ya. Nah jadi nggak apa-apa, coba aja. Siapa tahu nanti jawabannya benar ya. Jadi intinya misal untuk 50 soal waktu 55 menit, jadi memang harus diselesaikan ya, meskipun nanti ujung-ujungnya ngawur ya, nggak masalah. Terus untuk soal yang ada excerpt itu kalian bisa tinggalkan dulu karena itu nanti menyita waktu ya. Jadi kerjakan yang sekiranya memang gampang. Karena kalau untuk kaitan sama kecuali itu biasanya kita harus baca dulu semua. Kadang kita suruh baca aja males ya. Kadang mungkin
Tapi setidaknya gini, ketika dalam reading, kalian baca ajalah sekilas. Nggak harus kita baca sekilas, kita artikan satu-satu, kita artikan per kalimat, tapi setidaknya bacalah semua sekilas dulu. Siapa tahu mungkin ada nanti beberapa kata yang nyantol, baru nanti kalian pilih ke pilihan jawabannya. Nah, seperti itu mungkin. Oke, any question? Nah, untuk UTS-nya itu gini ya. Saya kurang tahu ya, apakah nanti TOEFL itu apa dijadwalkan dari kampus atau tidak. Cuma gini, ketika nanti nggak dijadwalkan, berarti nanti saya akan buat jadwal sendiri ya. Nanti kapannya saya akan infokan di e-learning atau di Telegram ya. Nah, nanti kalau model karena kita TOEFL berarti kemungkinan memang saya harus pakai durasi waktu ya. Jadi gini, kalau reading itu katakanlah 55 menit. Soalnya 50 berarti ya saya menggunakan durasi waktu 55 menit. Nah, jadi saya menggunakan durasi waktu seperti itu ya. Jadi kita nggak akan pakai model 2 jam gitu, enggak. Jadi misal setiap skill katakanlah kita listening dulu selesaikan. Listening dulu selesaikan, habis itu nanti kita bisa mengacu ke selanjutnya tentang reading. Nah, jadi reading itu ya mungkin kalau waktunya misal 55 menit, maka mungkin nanti saya tambah jadi 60 menit, 5 menit buat prepare. Nah, apakah nanti online? Saya kurang tahu ya. Kalau memang dari kampus sistem e-learning pun juga nggak mendukung, berarti saya harus mengadakan mandiri. Nah, mandiri itu apakah kita harus tatap muka, harus ujian di kampus? Nah, itu nanti saya baru pikirkan ya seperti apa. Nah, karena untuk listening kan pakai audio kan, jadi sementara ujian online pakai audio itu juga kita belum mendukung kan. Jadi saya masih pikirkan itu ya, tapi insya Allah setidaknya misal ketika sudah nanti masuk UTS di November nanti, insya Allah semoga masalah tes TOEFL itu nanti gimana, insya Allah sudah terselesaikan. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan sebelum kita closing? No? Not yet. Oke, belum ya. Lihat teks sudah pusing ya. Little bit, Mas. Iya, Miss. Maghrib, Bu, maghrib. Ya. Oke. I think this all this meeting today. Thank you very much for your attention. Terima kasih ya untuk kalian yang join, mungkin yang nggak bisa join nanti bisa live stream di YouTube, nanti udah save otomatis di channel YouTube saya. Oke, mungkin seperti itu. Untuk materi saya share di Telegram saja. Oke, itu ya. Intinya keep healthy, keep positif, selalu jaga kesehatan ya. Kesehatan, jaga diri baik-baik. Semoga kita selalu sehat dan kuliah sama kerjaannya juga lancar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak begitu.